Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfito Nina Pungkas dengan nomor NPM 120020494, kelas 2N Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh dosen Ibu Tiara Muntiarsih, SEMM. Di video kali ini, saya akan membahas tentang PT Suzuki Indomobil Motor. Yang pertama itu, saya akan menampilkan video singkat tentang PT Suzuki Indomobil Motor. Yang kedua itu profil yang berisi sejarah, visi misi, struktur, dan juga produk-produk dari PT Suzuki Indomobil Motor. Yang ketiga itu penerapan aktivitas bisnis internasional dari PT Suzuki Indomobil Motor. Dan yang terakhir itu pencapaian terbaik dari penerapan aktivitas bisnis PT Suzuki Indomobil Motor yang akan saya tampilkan di wawancara yang telah saya terima. Langsung saja ke yang pertama, yaitu video singkat tentang PT Suzuki Indomobil Motor. Datang dan terima kasih atas kedatangan di lokasi pabrik Suzuki Cikarang ini. Dan pada hari ini adalah dengan acara ekspor perdana untuk Suzuki New R3 dan Suzuki sepeda motor Next. Ucapkan selamat datang kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Selamat datang, Pak. Dan untuk selanjutnya, kami mohon kepada Presiden Direktur PT Suzuki Indomobil Sales dan Indomobil Motor, Bapak Seiji Itayama. Pada tahun 2017, kami telah melakukan ekspor senilai 7,8 triliun rupiah. Ini setara dengan 33% dari omset perusahaan kami. Kami mempunyai rencana untuk meningkatkan ekspor sebesar 1,5 kali lipat menjadi 11,3 triliun rupiah hingga tahun 2022. harapan
dari pemerintah untuk mendorong investasi dan meningkatkan ekspor. Jadi seperti sering disampaikan oleh beberapa kali Bapak Presiden, bahwa kunci bagi perekonomian Indonesia adalah investasi dan ekspor. Dan PT Suzuki sudah menjalankan itu, oleh karena itu pemerintah mengapresiasi apa yang dilakukan oleh manajemen PT Suzuki, dan kita juga mengapresiasi bahwa rencana investasinya akan berlanjut, baik itu investasi sumber daya manusia maupun investasi daripada manufacturing. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini kita dulu Pak Mirza. Yang kedua yaitu profil bisnis dari PT Suzuki Indo Mobil Motor. Yang pertama itu ada sejarah. PT Suzuki Indo Mobil Motor merupakan salah satu perusahaan otomotif terkemuka di Indonesia, di mana perusahaan ini memproduksi kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2. PT Suzuki Indo Mobil Motor merupakan anak cabang perusahaan dari Suzuki Group yang berpusat di Jepang, sehingga masih dikontrol secara terpusat oleh Suzuki Group. Tanggal 1 Januari 1990 dan diperingati sebagai tanggal berdirinya PT Suzuki Indo Mobil Motor yang bergerak dalam bidang industri, komponen, dan perakitan kendaraan bermotor merek Suzuki roda 2 dan roda 4. Selanjutnya yaitu lokasi. Kantor pusat PT Suzuki Indo Mobil Motor berada di Wisma Indabi, Jalan MT Haryono, PAF 8 Jakarta Timur. Kantor pusat PT Suzuki Indo Mobil Motor berada di Wisma Indabi, Jalan MT Haryono, PAF 8 Jakarta Timur. Kantor pusat ini didukung oleh 314 karyawan, sedangkan untuk lokasi pabriknya tersebar di beberapa tempat, antara lain di Pulau Gadung, Cakung, Tambun, dan terbaru berada di Cikarang. Selanjutnya, visi misi dari PT Suzuki Indo Mobil Motor. Visi menjadi perusahaan kelas dunia yang bermutu dalam bidang industri otomotif roda 2 dan roda 4. Misi 1. Kreatif dan inovatif, 2. Inspiratif, 3. Aspiratif, 4. Optimis dan antusiasis. Selanjutnya yaitu struktur organisasi dari PT Suzuki Indo Mobil Motor. Lanjut ke produk PT Suzuki Indo Mobil Motor. Model dari Indonesia itu ada banyak, yang mari kita sebutkan 5 saja model dari Indonesia. Yang pertama itu ada Suzuki Karimun, Mitsubishi Maven, Suzuki Baleno, Suzuki Airo, Suzuki Katana, Suzuki Sidek, dan Suzuki Vitara, dan masih banyak yang lainnya.
Lanjut, sekarang Suzuki yang diimpor dari luar negeri ada beberapa macam, yaitu Suzuki Grand Vitara, Suzuki Jimny, Suzuki Ciaz, Suzuki Calero, Suzuki Swift Sport, Suzuki Splash, Suzuki Karimun Estelio, dan lain-lain. Lanjut, pembahasan yang ketiga yaitu tentang aktivitas bisnis internasional dari PT Suzuki Indo Mobil Motor. PT Suzuki Indo Mobil Motor memproduksi Suzuki Address agar bisa menembus pasar Eropa. Adapun variabel-variabel yang digunakan penulis adalah sebagai berikut. Variabel independen. Agar bisa menembus pasar Eropa, PT Suzuki Indo Mobil Motor harus memahami kondisi pasar sepeda motor di Eropa. Model dan fitur produk Suzuki Address yang diekspor ke Eropa disesuaikan dengan kebutuhan dan selera konsumen masyarakat Eropa. PT Suzuki Indo Mobil Motor memperhatikan mutu produk Suzuki Address, spesifikasi berstandar internasional yang terdapat pada Suzuki Address, membuat Suzuki Address lulus uji coba gas emisi Eropa. PT Suzuki Indo Mobil Motor melakukan prosedur pengujian emisi gas terhadap Suzuki Address. PT Suzuki Indo Mobil Motor seharusnya memiliki manajemen untuk melakukan pemasaran ekspor. Manajemen PT Suzuki Indo Mobil Motor melakukan perluasan pasar melalui ekspor Suzuki Address ke Eropa. 2. Variabel dependen. PT Suzuki Indo Mobil Motor memproduksi Suzuki Address. Proses produksi dilakukan di dua tempat, yaitu plant cakung, perakitan mesin, dan plant tambun, perakitan sepeda motor. Proses produksi yang diterapkan PT Suzuki Indo Mobil Motor menghasilkan spesifikasi berstandar internasional. Pada Suzuki Address di Inggris, Suzuki Address dijual seharga 1,799 pounds atau sekitar 34,7 juta rupiah. Sepeda motor menggunakan bahan bakar minyak yang disebut bensin sebagai sumber energi mesin. Di dalam mesin bensin mengalami proses pembakaran dengan udara yang menghasilkan ledakan. Ledakan ini menggerakkan piston yang kemudian menyalurkan gerakan ke rantai roda, dan ketika ledakan-ledakan ini diproses dalam mesin dihasilkan pula emisi gas yang tidak dibutuhkan oleh mesin motor dan memiliki sifat beracun. Perusahaan PT Suzuki Indo Mobil Motor menggunakan sistem B2C dalam memasarkan produknya. Strategi yang ada di PT Suzuki Indo Mobil Motor Plan bersifat and mortar, informasi only. Perusahaan ini hanya memberikan informasi mengenai produk-produk apa saja yang beredar di pasaran dan perusahaan. PT Suzuki Indo Mobil Motor berfokus pada kebutuhan untuk customernya, seperti itu. Lanjut ke pembahasan yang keempat atau yang terakhir, yaitu tentang pencapaian penerapan sistem bisnis dari PT Suzuki Indo Mobil Motor yang akan disampaikan dari video hasil wawancara yang telah saya dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Bisakah Bapak memberi waktu sebentar? Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai PT Suzuki Indo Mobil Motor. Langsung saja ke hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, yaitu mengenai pencapaian terbaik dari penerapan bisnis PT Suzuki Indo Mobil Motor. Seperti itu Pak. Saya jawab ya pertanyaannya. Mungkin tidak hanya fokus Suzuki pada penjualan saja. Suzuki juga terus meningkatkan layanan penjualannya untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Selama 2019, lebih dari 1 juta unit mobil Suzuki melakukan servis di bengkel resmi atau meningkat 8% dibanding tahun 2018. Peningkatan angka servis intake ini merupakan bukti bahwa layanan Suzuki semakin dipercaya di Indonesia dan tetap menjadi pilihan konsumen untuk merawat kendaraannya. Saat ini Suzuki memiliki 339 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia, yang diantaranya menyediakan layanan sales, servis, dan spare part, atau lebih dikenal dengan di kami itu 3S ya. Kami mengerti bahwa salah satu hal terpenting dalam memiliki kendaraan adalah layanan penjualannya. Hal ini yang mendasari kami untuk terus memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Peningkatan servis intake pada tahun 2019 merupakan bukti
bahwa layanan penjualan Suzuki semakin dipercaya oleh pelanggan setia kami. Pencapaian tersebut tidak lepas dari program yang telah dilaksanakan seperti service campaign, layanan online booking melalui website home service, dan Suzuki Emergency Roadside Assistant. Tak hanya itu saja, Suzuki juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya untuk melayani konsumen dengan mengadakan pelatihan hingga ajang kompetisi seperti ajang Suzuki Victorious Contest dan National Technical Skill Competition. Ini di tahun 2020 kemarin, upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan akan terus ditingkatkan selain melanjutkan program layanan penjualan di tahun sebelumnya. Suzuki akan menambah fasilitas dan pelayanan, update aplikasi layanan Halo Suzuki, serta 10 komitmen pelayanan dealer Suzuki. Untuk pencapaian Suzuki Marine, sementara itu Suzuki Marine yang banyak digunakan untuk sektor perikanan, pariwisata, transportasi, dan pemerintah juga mencapai peningkatan performa penjualan mesin tahun 2018. Peningkatan penjualan juga diikuti dengan pencapaian penjualan dan mesin tempel 4 tak yang memberikan kontribusi sebesar 36% dari total penjualan outboard motor Suzuki. Guna meningkatkan diri dengan pelanggan, Suzuki Marine juga rutin mengadakan beberapa program untuk pelanggan seperti customer gathering, sea trial, dan kegiatan pameran. Tidak hanya itu, Suzuki Marine juga mengadakan program Clean Up the World sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kebersihan lingkungan di sekitar pantai. Pertumbuhan ini didukung dengan hadirnya 10 dealer resmi yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu Jakarta, Padang, Cilacap, Bali, Surabaya, Tarakan, Ternate, Ambon, Sorong, dan Batam. Melalui dealer-dealer tersebut, Suzuki Marine memberikan layanan dan spare part kepada para pelanggan. Kemudian pencapaian ekspor dan spare part Suzuki. Kinerja Suzuki dalam menjalankan aktivitas ekspor terus mengalami hasil yang positif sepanjang 2019. Suzuki berhasil mengapalkan 66.433 unit mobil ke 52 negara tujuan. Pencapaian ekspor ini terdiri dari 26.820 unit komplit knockdown untuk CKD serta 39.613 unit komplit boil up CBU. Kontribusi terbesar ekspor Suzuki dipimpin oleh All New R3 sebesar 27.318 unit atau sebesar 41,1% dari total ekspor Suzuki, dan diikuti oleh Karimun Wagon Air dengan kontribusi sebesar 21.936 unit CKD atau 33% dari total ekspor Suzuki yang ada di Indonesia. Raihan positif juga dicapai pada penjualan suku cadang resmi Suzuki, di mana dari sisi pasar domestik roda 4 serta suku cadang resmi Suzuki Marine masing-masing berhasil meningkatkan pendapatannya sebesar 13% di tahun 2019. Di pasar ekspor, peningkatan pendapatan Suzuki suku cadangnya resmi Suzuki roda 4 mencapai 23%. Kedepannya, Suzuki akan senantiasa berupaya memperluas jaringan layanan penjualan di seluruh Indonesia, baik untuk kendaraan roda 4, roda 2 maupun Marine. Suzuki selalu mengukir berbagai jejak terbaik dari hulu hingga hilir Indonesia, dan kepedulian tidak berhenti pada penjualan saja, namun juga kepuasan pelanggan. Mungkin jawaban saya itu ya untuk pertanyaan yang tadi disampaikan. Baik Pak, terima kasih atas jawaban dan waktunya untuk wawancara kali ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah
Kebijakan standar emisi Euro bersifat mengikat dan mempengaruhi pasar sepeda motor di Eropa. Kebijakan ini berfungsi untuk mengurangi polusi emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Polusi emisi gas buang kendaraan bermotor dapat merusak lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup. Kebijakan standar emisi Euro di Eropa memiliki 6 tahapan. Pada tahun 2015, kebijakan standar emisi Euro 4 adalah patokan umum bagi perusahaan otomotif yang ingin mengekspor produk kendaraan bermotor ke Eropa. PT Suzuki Indomobil Motor adalah perusahaan otomotif asal Indonesia yang memproduksi kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2. PT Suzuki Indomobil Motor mengakses pasar yang lebih luas dengan cara ekspor produk kendaraan bermotor ke Eropa. Akses pasar yang lebih luas akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Suzuki Address adalah produk sepeda motor tipe Skutik 110 cc berpendingin udara dengan spesifikasi berstandar internasional sehingga bisa memenuhi syarat batas maksimal emisi gas buang yang terdapat dalam kebijakan standar emisi Euro 4. Mungkin cukup sekian dari penjelasan video tentang PT Suzuki Indomobil Motor. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.